diupayakan pilih yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak bulunya. Tentunya sesuai dengan kadar kemampuan kita untuk membeli. Ditimbang abot sapi ini, tetapi di hadapan Allah Ta'ala kamu punya sapi 1000, korbannya cuma 1 sapi. Kamu hartamu cuma satu-satunya, cuma mentok tok siji til, tetep tak korban ke mailok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk hewan kurban kambing, apakah ada ketentuan besar kecilnya dan warnanya? Mohon diterangkan fadilah-fadilah warna-warna kambing yang akan disembelih. Apakah ada perbedaan antara warna hitam, coklat ataupun putih dan lain-lain? Pada prinsipnya berkorban, ya, berkorban ini yang menurut syariat sah untuk berkorban adalah kambing, sapi, lembu dan sejenisnya. Adapun kambing ini masalah warna ini sebenarnya bukan hal patokan. Warnanya begini lebih baik atau warnanya begini lebih baik, tidak. Yang baik adalah pertama prinsipnya hewan kurban yang sah disembelih untuk kurban. Yang sah disembelih untuk kurban itu apa? Hewan kurban yang cukup umur. Kalau kambing itu 2 tahun. Kalau domba itu yang putih ya, domba itu 1 tahun. Kalau sapi itu cukup umur istilahnya kalau dalam bahasa kita apa? Powel. Hewan kurban pada prinsipnya satu sah untuk disembelih untuk kurban itu memenuhi syarat. 1 cukup umur, 2 yang sempurna, tidak cacat, ya, tidak ada cacat. Contohnya patah, tanduk, atau mungkin ada luka, atau bahkan mohon maaf kan ada hewan itu untuk penggemukan maka dibuat dikebiri, itu ada, tidak boleh untuk kurban, ya. Selanjutnya diupayakan pilih yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak bulunya. Tentunya sesuai dengan kadar kemampuan kita untuk membeli. Kalau misalkan uang kita hanya 2,5 juta misalkan, ya sudah, cari harga kambing yang 2,5 juta berapa? Ada berapa? Ada 10 ekor kambing. Ya, di antara 10 ini pilih yang kira-kira paling sempurna, paling gemuk, paling bulunya paling bagus, paling mengkilat, pilih. Nah, monggo. Adapun warna, monggo saja. Memang di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Allah menggantikan posisi Nabiullah Ismail alaihissalam, itu Nabiullah Ismail ketika akan disembelih oleh Nabiullah Ibrahim, itu Nabiullah Ismail digantikan oleh Allah dengan seekor domba, apa yang namanya, kalau dalam bahasa kita kambing gibas, kambing putih yang ekornya besar itu kambing gibas namanya. Dalam riwayat disebutkan diganti dengan seekor kambing yang putih mulus, gemuk, ekornya besar itu kambing gibas. Monggo
Oh kalau begitu saya mau beli kambing yang putih, kambing gibas, monggo. Wah kambing gibas carinya sulit, adanya yang banyak. Umumnya orang Jawa pakai kambing Jawa, monggo, tidak apa-apa. Pada prinsipnya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan mana yang mudah untuk kita, dan yang paling utama tentunya yang ikhlas karena untuk demi Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah boleh satu ekor kambing untuk satu keluarga? Boleh. Satu ekor kambing berkorban, satu ekor kambing diniatkan untuk satu keluarga, boleh. Satu ekor kambing diniatkan untuk satu keluarga, boleh, sah. Sah. Ya Allah, ini kurban saya dan keluarga, share, boleh. Bismillah, boleh, sah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, satu ekor kambing itu kan hanya bisa diniatkan untuk satu orang. Ya. Satu orang mewakili untuk satu keluarga, sah. Bahkan seperti yang dulu pernah saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkorban 3 ekor kambing. Rasulullah itu berkorban 3 ekor kambing. Beliau berkorban untuk dirinya sendiri 1, berkorban lagi 1 untuk keluarganya, berkorban lagi 1 untuk umatnya. Umatnya Rasulullah berapa banyak? Wah, Masya Allah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka monggo. Lah, kok begitu? Iya. Ya mampu nih ya wong tuk wedhus siji kok. Kecuali kalau Anda itu triliuner. Wong ya korupsine 290 siji, piro? 271 triliun ya toh. Wong korupsimu kuwi 271 triliun kowe iki tuku wedhus sak kandange sak menungsane iso. Seorang triliuner tuku wedhus siji sak keluarga. Boleh enggak itu? Enggak boleh, dosa. Dosanya bukan karena menyembelih kambingnya, karena peliknya. Dosanya bukan karena menyembelih kambingnya, tapi karena pelitnya. Oh jarene sak wedhus iso nggo sak keluarga siji wae wis penghematan. Nah ini dosa. Itu bukan penghematan, tapi itu menunjukkan apa namanya kebakhilannya, maka dosa. Dan orang bakhil la yadkhulannal jannata bakhilun, orang yang bakhil sama sekali tidak akan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Maaf bah bertanya juga, kalau tidak mampu beli kambing, semisal hewan yang lebih kecil seperti bebek atau ayam, boleh atau tidak bah? Ya. Boleh. Panjenengan mau berkorban bebek, mentok, tidak apa-apa. Anda punya mentok berapa? Punya mentok 1000 ekor bah? Yes, dolen. Tukokno wedhus. Nggih ta? Dolen kok duwite pira tukana wedhus ae pun duwe mentok 1000, anak siji pira? Siji umpama 10.000, nggih ta? Siji umpama 10.000 mentok lho, mentok umpama niki. 50.000 pun kata mawon lah. Siji 50.000. Duwe 1000 ra pun nggih pun 50 juta ta nggih. Ah tuku sapi iso niku. Ndak bah, mentoknya cuma setunggal, nampung setunggal, mentoknya setunggal, ayamnya setunggal, kangge kurban saged pun, dang dibeleh, dang dimasak, mengke disuguhke wong sing do panitia kurban pun. Boleh, diterima, pasti diterima, ndak mungkin ndak diterima. Jadi pahala.
Ngangge takbiran boleh bah boleh ora apa-apa. Allahu Akbar boleh ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Memang untuk dikatakan udhiyah atau kurban Idul Adha memang itu tidak termasuk dalam kategori udhiyah Idul Adha. Tetapi itu termasuk dalam kategori sedekah. Oh, mau sedekah toh, Bah? Nilainya hanya sedekah. Iya, belum tentu. Jangan bilang hanya. Jadi hanya jadi sedekah. Iya, tapi jangan bilang hanya. Sebab sedekahmu mentok itu tadi belum tentu pahalanya lebih kecil yang berkorban seekor sapi. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala melihat ketulusan hatimu. Melihat ketulusan hatimu. Duwene mentok siji tok til disembelih disedekahke. Itu dengan orang yang punya sapi 1000 disembelih 1, banyak mana korbannya? Ditimbang abot sapi ini. Tetapi di hadapan Allah Ta'ala kamu punya sapi 1000, korbannya cuma 1 sapi. Kamu hartamu cuma satu-satunya cuma mentok tok siji til, tetep tak korban ke maelok. Ya. Maka meskipun itu sedekah menjadi sedekah, tetapi boleh jadi pahalanya juga akan lebih besar. Maka siapa yang ikhlas, siapa yang sungguh-sungguh karena Allah untuk Allah, insya Allah semuanya diterima dan pasti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.